Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa yang berjudul Rebirth in the Apocalypse Reads by Top by Open Box part kelima. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, ada penyusup dari pabrik baja, tapi Xiao Yong membiarkan dia pergi begitu saja. 5 bulan kemudian di pabrik baja Shifeng, terlihat 2 orang yang sedang memindahkan sampah ke sebuah area khusus. Salah satu orang bilang mendengar kalau ada beberapa orang mulai menghilang secara aneh. Rekannya kaget dan bertanya, apa monster itu aktif keluar lagi? Yang dia maksud adalah monster tentakel yang memang meneror mereka. Saat keduanya mendekat ke area sampah, mereka mendengar suara keras, membuat keduanya kaget dan bingung suara apa itu. Satu orang dengan berani menuju ke sana. Rekannya berteriak kalau jangan ke sana, biarkan para penjaga saja yang mengeceknya. Tapi omongannya tidak didengerin. Orang ini sudah nekat dan menuju ke sana. Dan saat itu ada sebuah belati yang terbang secara cepat dan terkena ke leher orang ini yang mendekat ke arah situ. Sementara itu di tempat lain terlihat Li Cheng yang sedang beristirahat menikmati asap rokoknya. Saat itu dia mendengar suara berteriak minta tolong. Dia menoleh dan melihat orang yang sebelumnya berlari dengan wajah panik. Li Cheng bertanya apa yang terjadi. Kata orang ini ada monster yang menghilangkan nyawa Xiao Chen. Li Cheng kaget dan bertanya, monster? Apa yang kau maksud itu adalah monster tentakel? Pria ini menjawab, benar itu dia. Li Cheng bertanya lagi, di mana itu? Itu ada di sana, di area sampah. Li Cheng sangat kesal mendengar kabar ini. Monster ini menyerang tanpa memberikan peringatan. Dia berteriak ke semua orang di sana. Semuanya berlindunglah. Orang yang sudah evolusi yang punya kemampuan melarikan diri, ikuti aku. Setelah itu terlihat Li Cheng bersama 3 orang lain yang sudah ada di area pembuangan sampah. Mereka juga membawa senjatanya masing-masing. Li Cheng memimpin, menyuruh mereka untuk tidak berisik. Monster tentakel ini yang kita bicarakan. Jika kita berpapasan dengannya, jangan bertindak ceroboh, lari saja darinya. Tapi setelah mengamati apa yang ada di depannya, Li Cheng menyadari apa monster tentakel itu sudah pergi. Karena tempat itu begitu sepi dan tidak ada pergerakan sama sekali. Setelah mereka mendekat ke situ, mereka melihat ada sebuah jejak kaki. Rekannya bertanya, apakah monster tentakel itu sudah pergi? Mungkin dia sudah mendapatkan buruannya dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Sejak Bisan dan pabrik batubara di selatan dihancurkan, orang-orang sejak saat itu seringkali menghilang. Sebelumnya mereka ini menggunakan 3 tempat untuk memenuhi kuota. Tapi sekarang hanya tinggal pabrik baja Shifeng ini saja yang tersisa. Li Cheng sedang melihat jejak kaki yang tertinggal, mengetahui sesuatu. Kalau ini semua bukanlah ulah monster tentakel itu. Oke, kita lihat bagaimana kondisi benteng timur milik Xiao Yong. Xiao Yong ada di sana melihat bagaimana bentengnya berdiri dengan tegak. Kita sudah bertahan hidup lebih lama daripada di kehidupan sebelumnya. Dan dalam waktu ini, membangun ulang peradaban manusia mungkin tidak mustahil. BTW, Xiao Yong masih ada misi Utopia. Dia perlu membangun dan mengembangkan komunitasnya setinggi yang dia bisa. Dan saat ini rating komunitasnya 38, entah itu sudah tinggi atau belum. Ini sudah 1 bulan berlalu, dan sistem misi untuk pabrik baja Shifeng belum juga muncul. Artinya misi itu belum selesai. Saat itu ada orang yang memanggilnya. Itu dari San-san yang tampak dari perjalanan dan kembali ke benteng. Dia memanggil Xiao Yong yang kebetulan ada di gerbang benteng. Xiao Yong yang melihat mereka segera melompat turun dari gerbang. San-san tidak sendirian, dia juga bersama Zhang Ji. Xiao Yong bertanya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui misi pemburuan kalian, bukan? Zhang Ji menenangkannya, jangan khawatir kakak Yong. Dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, kita pasti tahu kalau ada yang melacak kita. Xiao Yong melihat kalau Suai-Suai yang juga ikut dalam misi pemburuan itu. Bagaimana dengannya? Apa dia sudah beradaptasi? Suai-Suai menjawab dengan riang, iya, jangan khawatir Paman Yong. Aku melakukan dengan bagus. Dia bangga dengan kemampuannya. Wan-Wan yang juga ikut dalam misi itu juga memuji Suai-Suai. Dia bahkan berhasil menjatuhkan 1 zombie sendirian hari ini.
Xiaoyong senang mendengar kabar itu. Bagus, sekarang kumpulkan mutant core yang kalian dapatkan. Misi Nemesis of Evil Volume 3 muncul. Syaratnya mengeliminasi ancaman dan membantu orang yang bisa menjadi aliansi. Hadiahnya sangat banyak, 80 poin. Xiaoyong sampai bingung potensi aliansi. Apa yang kau maksud itu? Apa yang kau maksud adalah orang-orang dari pabrik baja Shifeng itu yang bisa menjadi aliansi barunya. Setelah menerima misi itu, Xiaoyong berkumpul dengan rekannya dan memberitahu apa rencana ke depannya. Li Hongli yang mendengar itu sangat kaget. Apa? Kamu ingin ke Shifeng sendirian? Itu terlalu berbahaya. Pak Song juga setuju. Mereka itu terus mengirim pengintai ke sini. Siapa yang tahu jika mereka punya niat jahat pada kita? Jika saudara Yong terluka, kita tidak akan bisa membantumu. Xiaoyong menenangkan mereka. Santai saja, dengan kekuatanku, bahkan saudara Chen Chong tidak akan bisa menyentuhku. Apalagi mereka di sana itu. Selain itu, aku pergi untuk mencari tahu apakah mereka itu musuh atau rekan. Seng Bu, Li Hongli, dan semua orang. Aku akan mengandalkan kalian semua untuk menjaga benteng dan kota Lin. Nama kota di mana benteng Xiaoyong berdiri, kota Lin. Seng Bu mengerti itu, tapi tetap memberi Xiaoyong kata-kata untuk berhati-hati. Kita tidak bisa membayangkan saat kita kehilangan Xiaoyong. Oke, kita kembali ke pabrik baja Shifeng. Ada orang yang seperti ingin masuk ke ruangan dan menyampaikan berita penting. Itu Li Cheng yang dicegah dua penjaga. Aku kan sudah beritahu, nggak ada siapapun yang boleh masuk tanpa izin dari dua pemimpin. Cheng yang mendengar itu sangat emosi dan tiba-tiba dia marah, mencengkram leher penjaga di situ. Penjaga lain kaget dan berteriak, "Li Cheng, apa kau sudah gila?" Li Cheng tersadar dan juga kaget dengan apa yang barusan dia lakukan. Dia yang aslinya orang baik langsung minta maaf ke penjaga itu. Di dalam hati dia pun bingung, apa yang terjadi? Aku kehilangan kendali akan emosiku sekali lagi. Ini terjadi lebih sering akhir bulan ini. Penjaga itu kesal, apa yang salah denganmu? Saat itu ada suara dari dalam ruangan. Apa itu Li Cheng? Kalau benar biarkan dia masuk. Penjaga ini pun langsung mengerti dengan perintah pemimpinnya dan membiarkan Li Cheng masuk ke dalam ruangan. Li Cheng membuka pintu itu dan melihat pemimpinnya, si tante yang bertanya, "Ada apa?" Li Cheng berbicara kalau dia punya pemikiran berbeda tentang pemburuan tentakel monster di wilayah mereka. Si tante tertarik, mari kita dengarkan. Li Cheng sudah menelusuri tempat kejadian dengan seksama dan menemukan jejak kaki seseorang wanita, dan kali ini korbannya adalah seorang pria. Si tante diam saja mendengarkan semua pemikiran Li Cheng barusan. Dia bertanya, jadi semua kejadian ini sebenarnya adalah orang lain, bukan si monster tentakel itu. Li Cheng membenarkannya. Si tante mengerti, ini adalah informasi penting yang berharga, namun jangan disebarkan ke siapapun dulu. Li Cheng bingung dan bertanya, kenapa kok tidak boleh disebarkan? Kata si tante, orang-orang sudah takut pada monster tentakel ini. Aku tidak ingin mereka terlalu takut untuk keluar rumah mereka. Li Cheng bingung dan kesal. Tapi kalau begitu, si tante menyela perkataannya. Nggak ada tapi-tapian. Aku akan menjamin ini semua tidak akan menjadi lebih buruk lagi. Li Cheng masih tidak setuju. Tapi si tante ini mendekatinya, membuat wajah Li Cheng tersipu. Apa kamu masih ada yang perlu disampaikan? Li Cheng mulai panik dan segera keluar dari sana. Dia meminta maaf dan memanggil si tante ini Ling. Setelah itu, Li Cheng keluar dari sana dengan wajah merahnya. Dia kesal dan mengingat kalau lupa belum menanyakan tentang itu lagi padanya. Di dalam ruangan Tante Ling, ada suara dari ruangan lain yang bertanya, "Jejak kaki wanita ya? Kamu terlalu ceroboh." Tante Ling bilang, "Kalau kamu yakin bisa lebih tajam dariku, kamu harus menanganinya lain kali." Itu si Om Botak yang tampak sedang menguliti sesuatu. Dia bilang, "Okelah, aku yang akan membunuh dan kau yang akan membersihkan." Dia melemparkan sesuatu yang kayaknya kulit wajah manusia.
Mereka ini kayaknya sudah tidak punya pasokan makanan atau manusia yang biasa diburu di luar sana. Mereka pun memutuskan membunuh rekannya sendiri yang ada di pabrik baja Shifeng dan memanfaatkan nama monster tentakel untuk menutupi kekejaman mereka. Oke, sementara itu di luar terlihat ada orang yang dengan mudah memburu zombie. Itu adalah Xiaoyong yang kayaknya sudah sampai di pabrik baja Shifeng. Aku sudah hampir sampai di tujuanku. Aku harus tetap low profile. Xiaoyong mengeluarkan gunting dari inventory dan dengan gunting itu dia memotong rambut panjangnya. Selain itu dia juga mengais debu di tanah. Dia usapkan di wajahnya menjadi coretan yang menyamarkan wajah tampannya. Dan inilah penyamaran Xiaoyong untuk menyusup ke dalam pabrik baja Shifeng. Rambut pendek dengan wajah kotor dan kacamata bundar. Xiaoyong berjalan mendekat ke pabrik baja dan saat itu ada satu penjaga di sana berteriak menghentikannya. Dia berteriak dan bertanya, "Siapa kau?" Dengan nada riang Xiaoyong mengatakan kalau dia menyadari adanya tanda-tanda manusia di sekitar sini, dia senang ada penyintas lainnya di sini. Itu bagus. Penjaga ini tersenyum. Dia bertanya, apakah dia ini penyintas sendirian? Bocah, beritahu aku bagaimana kau berhasil selamat sampai sekarang. Tanyanya ke Xiaoyong yang sedang kebingungan. Xiaoyong masuk mode aktingnya. Pemukiman kami awalnya ada sekitar 10 orang, tapi kami diserbu gerombolan zombie dan semua orang di sana sudah tewas, kecuali aku. Aku adalah satu-satunya penyintas yang berhasil lolos dari sana. Penjaga itu pun bertanya, jadi itu artinya kau tidak punya kekuatan lebih ya? Xiaoyong bertanya, kekuatan apa? Apa maksudmu itu? Xiaoyong dengan wajah panik bilang, tidak, aku punya sedikit kekuatan. Aku berhasil selamat dari beberapa serangan zombie dan berhasil mengumpulkan pengalaman melawan mereka. Aku akan melakukan apapun yang bisa berguna untukku. Melihat wajah panik Xiaoyong, penjaga ini tersenyum. Dia bilang bukan itu yang dia maksud dengan kekuatan. Tapi lupakan saja. Dia membiarkan Xiaoyong mengikutinya. Ikuti aku, jika kau ingin bergabung, kamu perlu lolos dalam sebuah tes. Katanya sambil memegang pinggangnya, yang ayaknya ada senjata di situ. Xiaoyong menyadari itu dan dalam hati dia sudah menduganya. Pabrik baja Shifeng memang bukanlah tempat yang baik hati. Saat itu ada orang yang datang dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Membuat Xiaoyong dan penjaga itu menoleh. Penjaga ini pun tampak panik setelah mendengar suara yang dia kenal. Itu adalah Li Cheng. Dia bertanya, siapa orang itu yang wajahnya nggak familiar? Penjaga ini mulai resah. Dia pun menjelaskan, kalau Xiaoyong ini adalah penyintas sendirian. Dia ingin membawa Xiaoyong ke tempat terpencil untuk mencari barang bawaannya. Xiaoyong tahu ternyata penjaga ini ingin melakukan body check padanya. Li Cheng bingung, kenapa harus dibawa ke tempat terpencil? Cari saja di sini sekarang juga. Xiaoyong tahu orang ini sebelumnya jelas-jelas ingin menariknya ke suatu tempat yang sunyi dan ingin membunuhnya di situ. Tapi rencana itu gagal karena adanya orang baik Li Cheng. Li Cheng mengambil alih. Ke sini, serahkan semua senjatamu dan setelah itu kau boleh masuk. Xiaoyong bertanya, serahkan semua senjataku kepadamu. Bagaimana aku tahu kau tidak akan membunuhku saat aku masuk ke dalam sana? Li Cheng bilang di zaman kiamat ini, manusia bisa menjadi buruk. Itu alami menjadi waspada. Jika kau tidak mau menyerahkan senjatamu, maka aku nggak akan memaksamu, tapi segera pergi dari sini. Xiaoyong pun mengerti. Baiklah, aku akan menyerahkan senjataku di sini. Dia menyerahkan pisaunya ke Li Cheng. Dan setelah itu, Li Cheng melanjutkan mengecek seluruh tubuh Xiaoyong. Siapa tahu ada senjata lainnya. Xiaoyong di dalam hati bilang kalau orang ini kayaknya masih punya kemanusiaan yang tersisa. Tampaknya pabrik baja ini sedikit berbeda dari orang-orang barbar di Villa Bicui dan pabrik batu bara itu yang nggak punya kemanusiaan. Li Cheng yang tahu Xiaoyong hanya punya belati bertanya, kau bertahan hidup di dunia kiamat ini hanya dengan belati ini saja. Bocah, apa kau seorang evolver? Mendengar kata evolver, wajah Xiaoyong tampak girang. Ya, itu.
Aku merasakan aku lebih kuat dari sebelumnya. Li Cheng menyuruh mengikutinya. Di sini ada sebuah peraturan. Evolver harus melapor langsung ke bos pertama. Setelah itu tampak Li Cheng membawa Xiaoyong ke suatu ruangan yang disebut ruangan penerimaan dan menyuruhnya menunggu di sana. Ruang penerimaan ya. Pintu ini sudah diperkuat dan ini bisa disebut sebagai ruang penjara. Saat itu bos pertama, si Om Botak datang. Maaf, sudah membuatmu menunggu. Boleh aku tahu siapa namamu? Xiaoyong dengan tergesa-gesa menyebutkan nama samarannya, Jiang Ye. BTW sebelum lanjut, di sini aku akan panggil Xiaoyong menjadi Jiang Ye kalau dia dalam mode penyamaran. Lanjut. Om Botak bertanya, orang-orangku mengatakan kalau kau adalah seorang evolver, apa itu benar? Jiang Ye bilang, dari nada suaramu itu, sepertinya kau memang sudah tahu apa jawabannya. Saat itu ada sebuah kapak yang terbang menuju ke wajah Jiang Ye. Jiang Ye yang punya refleks cepat dengan mudah menghindari kapak itu dan membiarkan kapak itu menuju ke tembok di belakangnya. Itu ulah si Om Botak. Dia melemparkan itu untuk menguji kemampuannya. Jiang Ye berpikir cepat. Apa dia menyerangku? Tunggu, apakah ini hanya untuk mengetesku saja? Jiang Ye dengan kesal bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan? Itu berbahaya." Sambil menunjuk kapak itu, Om Botak tertawa. Sepertinya aku benar. Kau sungguh orang yang sudah evolver. Jiang Ye masih kesal. Dan bagaimana jika aku bukan evolver? Bukannya itu kau hanya membuatku barusan. Om Botak membalas, kalau memang seperti itu, kematianmu bukanlah sebuah kerugian bagi kami. Om Botak tersenyum. Sejak aku dan kamu adalah seorang evolver, kamu harusnya sudah tahu bagaimana untuk menjadi salah satunya. Jiang Ye menjawab, ya, aku memang sudah tahu itu. Om Botak memberitahu, kalau begitu biar aku beri kau satu peringatan. Hanya beberapa orang saja di sini yang tahu rahasia itu. Aku tidak ingin rahasia itu menyebar kemana-mana. Jika aku menemukan adanya orang yang mengetahui tentang itu, Om Botak tiba-tiba berlari mendekati Jiang Ye dan bilang, aku akan menunggu. Katanya sambil ingin mencekik leher Jiang Ye, yang dengan cepat menghindarinya. Katanya itu hampir saja. Dia juga sudah menyiapkan senjatanya, yang tentu saja dia keluarkan dari inventory. Untungnya, dia ini hanya mengancam Jiang Ye dengan cakarnya. Jika itu sebuah pisau, aku pasti akan melawan balik. Jiang Ye tahu, jika dia membunuh Om Botak ini di sini, entah siapa yang tahu, apakah aku akan tetap mendapatkan 80 poin misi dari sistem itu. Om Botak memuji Jiang Ye. Kau punya refleks yang cepat, kau bahkan sudah mengeluarkan senjatamu. Om Botak memberinya saran. Kau mungkin punya beberapa kemampuan, tapi kekuatanku itu jauh dari imajinasimu. Jangan pernah berpikir tentang kau menantangku. Apa kau paham? Jiang Ye menjawab, paham. Om Botak juga bilang akan membiarkan Jiang Ye yang berhasil membawa senjatanya masuk ke dalam sini. Setelah itu perekrutan Jiang Ye dan penyusupan Xiaoyong ke pabrik baja berhasil. Om Botak memberitahu member lainnya untuk membawa Jiang Ye ini membersihkan dirinya, mengganti baju dan membawanya ke ruang rapat. Bawahannya mengerti, dan beberapa saat setelahnya terlihat Jiang Ye yang sudah bersih dan diajak sama bawahan Dapeng, nama si Botak, menuju ke ruangan pertemuan, di mana semua member ada di sana. Dapeng memperkenalkan Jiang Ye, yang menjadi member baru di pabrik baja si Feng ini. Dapeng juga memperkenalkan rekannya ke Jiang Ye. Si tante namanya Huang Ling. Sama seperti Dapeng, dia juga pemimpin di sini. Dua lainnya itu adalah petugas pemukiman, Li Cheng dan Huang Bin. Huang Ling memanggil Huang Bin. Dia memberikan mandat kepadanya. Dia yang akan bertanggung jawab pada pendatang baru ini. Huang Bin menerima misi itu tanpa ada masalah. Huang Ling mendekati Jiang Ye. Bocah, kau itu beruntung. Kau menemukan pemukiman terkuat yang ada di area ini. Kamu nggak perlu lagi khawatir mengenai bertahan hidup. Tapi jika kau ingin makan dengan baik di sini, kamu harus membuktikan kalau dirimu itu berguna.
Dengan menunduk, Jiang Ye menjawab, "Aku akan mengikuti perintah." Wang Bin mendekatinya dan menepuk pundaknya. "Ini waktu yang tepat. Ini giliran kita untuk patroli. Anak baru, ikut denganku." Sampai saat ini penyamaran Xiaoyong sempurna dan belum ketahuan. Setelah itu keduanya sudah di luar. Wang Bin memanggil dua anak buahnya yang bernama Ah Qiang dan Ah Xing untuk mulai berpatroli. Itu Su Ah Xing yang jadi pengintai di benteng timur milik Xiaoyong. Ah Qiang yang sebelumnya ingin membuat Jiang Ye kehilangan nyawa, kaget melihatnya di sini. Dia pun bertanya ke Wang Bin, apa anak ini mendapatkan persetujuan untuk bekerja di bawahnya. Wang Bin bertanya balik, apa yang bisa aku lakukan lagi? Dia sudah tahu semuanya, jadi dia hanya bisa bekerja di grup kita sekarang. Kemungkinan mereka juga sudah tahu bagaimana menjadi evolver. Asing melihat dengan teliti wajah Jiang Ye. Di dalam hati dia pun berpikir, kenapa wajah anak ini tampak familiar di ingatanku? Wang Bin bertanya ke Jiang Ye, bocah, Dapeng tidak memberitahumu lebih rinci mengenai pemukiman kita bukan? Jiang Ye bilang, iya, dia hanya memberi peringatan untuk menjaga rahasia evolver. Wang Bin membenarkan itu, karena di pemukiman ini, orang yang tahu kebenaran tentang memakan daging manusia untuk menjadi evolver itu hanyalah Dapeng, kakaknya Huang Ling, dan 4 orang di sini. Wang Bin ini adiknya si tante Huang Ling. Entah Li Cheng tahu apa tidak, kayaknya tidak diberitahu. Asing adalah sepupu Dapeng. Ah Qiang itu keponakan Huang Bin dan Huang Ling. Huang Bin bilang mereka semua adalah keluarga. Jadi jika rahasia itu terbongkar hanya dari mulut Jiang Ye saja, Huang Bin bertanya, apa Jiang Ye paham apa yang dia maksud? Jiang Ye menjawab, ya, aku tidak akan memberitahu siapapun. Intinya, kalau misalnya ada orang luar yang tahu rahasia mengenai menjadi evolver, mereka pasti akan menuduh Jiang Ye. Jiang Ye menoleh melihat Su Ah Xing. Dia akhirnya mengingat, Su Ah Xing, bukannya dia ini adalah orang yang pernah ditangkap oleh Zhang Ji sebelumnya. Jiang Ye bertanya, terus bagaimana dengan petugas lainnya? Wang Bin bilang, nama orang itu adalah Li Cheng. Dia hanya orang luar saja, tapi dia punya bakat dan sangat kuat. Sepengetahuanku, dia harusnya tidak mengetahui rahasianya. Apa kau mengerti? Dengan kata lain, kalian berdua nggak akan hidup lebih dari hari ini. Kalau rahasia itu ketahuan ke semua orang. Di dalam hati Jiang Ye paham, Li Cheng ini adalah orang yang benar-benar bertalenta tinggi. Mereka pasti sengaja menekan sumber daya untuknya. Kalau tidak begitu, Li Cheng pasti bisa melampaui dua pemimpin itu dengan mudah. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya, oke, kita sudah sampai di sini. Jiang Ye bertanya, di sini? Mereka sampai di sebuah pemukiman kecil. Pemukiman ini punya 7 anggota. Wang Bin dan yang lainnya sudah mengamati mereka ini selama 3-4 hari. Dan gak ada satupun dari mereka yang terlihat seorang evolver. Jiang Ye bertanya, apa yang akan kita lakukan? Memburu mereka? Wang Bin menjawab dengan menggoyangkan tangannya. Memburu? Ini tidak sangat barbar seperti itu. Kita akan membesarkan mereka. Kayaknya ingin dijadikan makanan saja. Seperti yang pernah mereka lakukan di Gunung Bicui. Ah Qiang mendekati Jiang Ye. Bocah, kamu juga seorang evolver. Kamu harus mengubah pola pikirmu sekarang. Jangan menjadi seperti orang bodoh Li Cheng itu. Ah Qiang tertawa. Kita adalah evolver. Secara tegas, kami bukan lagi spesies yang sama dengan manusia biasa. Kami sekarang berada di puncak rantai makanan. Jiang Ye langsung paham dengan pemikiran mereka ini. Jadi, kalian berencana untuk menangkap mereka dan membesarkan mereka di pemukiman. Hanya untuk dijadikan makanan nantinya. Wang Bin bilang, gak perlu membawa mereka semua kembali ke pemukiman. 5 atau 6 orang saja sudah cukup. Untuk sisanya, kita akan menangani itu di tempat itu nanti. Jiang Ye bingung dan bertanya lagi, menangani mereka, bagaimana caranya? Wang Bin tertawa dan berjalan menjauh. Lihat saja dan belajar, katanya dengan begitu sombong. Sementara itu di pemukiman kecil
yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Pemuda ini mengeluh dengan pekerjaannya. Dia tampak melapisi tembok untuk memperkuatnya. Dia senang akhirnya selesai juga dan pekerjaannya benar-benar melelahkan. Saat itu temannya dengan wajah yang bingung menunjuk ke arah lain. Dengan kata-kata yang gagap dia bertanya, apa itu? Ini yang menjadi alasan kenapa wajahnya begitu gelisah. Gerombolan zombie dengan berlari cepat menuju ke pemukiman kecil mereka. 4 orang ini mulai bersiap dengan senjatanya, tentu dengan kebingungan dan panik. Kenapa tiba-tiba ada gerombolan zombie yang berdatangan? Para zombie sudah mendekat dan dengan cepat menyerang siapapun manusia di depannya. Pria ini membawa pistol dan mengarahkan ke kepala zombie itu. Tapi karena ketakutan dan panik, dia tidak bisa menembakkan pistolnya dan didorong oleh zombie itu jatuh. Pemuda ini panik melihat banyaknya zombie yang tidak mereka harapkan datang dan mulai memakan manusia yang ada di sana. Kenapa banyak zombie? Itu karena ulah Huang Bin. Jiang Ye bertanya, memancing para zombie untuk menyerang. Apakah ini rencana bagus yang datang dari pemikiranmu? Huang Bin tersenyum, bangga dengan apa yang dia lakukan. Huang Bin bilang kalau sumber daya di pemukiman mereka ini terbatas dan mereka nggak bisa terus-menerus menerima lebih banyak orang untuk diberi makanan. Membiarkan 10 orang masuk sekaligus akan menimbulkan faksi tidak penting yang akan membuat pengelolaan menjadi sulit. Huang Bin memimpin mereka. Baiklah, ini sudah waktunya kita beraksi. Ah Qiang dan Ah Xing berjalan mengikutinya. Di pemukiman kecil, terlihat ada satu wanita yang meminta tolong karena banyaknya zombie yang ingin memakannya. Saat itu ada sebuah tebasan kuat yang dengan mudah melepaskan kepala zombie yang ingin memakannya. Dia kaget dan bingung apa yang terjadi barusan. Apa kita selamat? Dia melihat sosok Ah Qiang yang dengan bangga dan percaya diri menyodorkan tangannya ke wanita itu untuk membantunya berdiri. Huang Bin dan Ah Xing juga turut andil dengan membantu orang-orang di sana yang tidak tahu apa-apa mengenai rencana licik Huang Bin dan bingung siapa orang-orang ini. Dan setelah berjuang untuk membersihkan para zombie itu, Huang Bin memperkenalkan dirinya. Kami adalah para evolver yang berasal dari pabrik baja Xifeng. Mereka bingung apa itu evolver, tapi mereka juga bersyukur sudah diselamatkan dan berterima kasih kepada mereka. Jiang Ye yang dari tadi di sana ternyata mengamati kekuatan ketiga orang ini. Kekuatan mereka ini lebih dari 20 poin. Ketiga orang ini setara dengan Zhang Qi dan lainnya. Saat itu indera tajam Jiang Ye merasakan sesuatu. Dia menoleh ke bangunan di belakangnya dengan wajah panik. Dia bingung apa itu. Dengan mata tajamnya dia melihat ke sana dan tidak ada apa-apa di situ. Jiang Ye bingung, apakah itu hanya imajinasiku saja? Oi, Jiang Ye, apa kau hanya berdiri di sana melihat saja? Huang Bin memanggilnya dan menyuruhnya membantu membersihkan yang ada di sini. Jiang Ye yang menurut berjalan menuju ke sana. Insting tajam Jiang Ye tidak salah, karena di dalam gedung ini ada sesuatu yang bersembunyi, dan itu adalah monster tentakel yang wujudnya seperti namanya, banyak tentakel di tubuh dan mulutnya. Orang dari pemukiman kecil itu mengatakan ke Huang Bin kalau masih ada beberapa persediaan di penyimpanan mereka. Huang Bin menyuruh Jiang Ye untuk tetap di sini dan mengumpulkan semua persediaan yang tersisa di pintu masuk. Aku akan menyusun gerobak kecil untuk mengangkutnya nanti. Dia berbisik kepada Jiang Ye. Dan juga untuk tumbuhkan tubuh manusia yang kehilangan nyawanya itu. Kita juga akan membawanya bersama nanti. Jiang Ye dengan wajah datar menjawab singkat, ya. Iya, Huang Bin berteriak ke mereka semua untuk sisanya ikut dengan kami. Kayaknya Huang Bin dan yang lainnya ini ingin membawa para penyintas ini ke pabrik baja Xifeng. Dan di sana dia akan membuat gerobak kecil kembali ke sini agar bisa mengangkut semua persediaan dan meninggalkan Jiang Ye di sini untuk mengumpulkan semua persediaan itu. Jiang Ye begitu senang, dia mengeluarkan pisau dari inventorinya. Ini waktu yang tepat. Sementara itu Huang Bin dan yang lainnya kayaknya ada di bangunan lain sedang menuju ke pabrik baja Xifeng. Pemuda ini berterima kasih kepada mereka. Dekat itu semua mereka berhasil selamat.
Wanita ini juga dia berterima kasih secara khusus ke Akyang. Dia bertanya padanya, apa ada air di tempat yang akan mereka tuju? Apa kita bisa mandi di sana? Akyang yang melihat bodi bagus wanita itu segera memeluknya. Tidak hanya ada air saja, tapi juga ada pemanasnya. Bahkan ada sabun mandi juga. Kau bisa mendapatkan semua di situ dengan bagus dan bersih. Wanita itu kaget dan menjawab dengan nada senang, apa itu benar? Itu kedengarannya bagus. Asing yang kayaknya punya indera lebih tajam dari yang lainnya merasakan sesuatu dari kejauhan. Dia menoleh ke sana dengan wajah bingung dan panik. Huang Bin bertanya, apa ada yang salah, Asing? Asing dengan wajah panik bilang kalau ada sesuatu di sini. Mendengar peringatan dari Asing, Huang Bin menyuruh mereka untuk waspada. Akyang terus menggoda wanita ini dan menyuruhnya tetap di sampingnya. Dia akan melindunginya. Itu katanya. Suasana di sana mulai tegang. Mereka bingung di mana itu berada. Asing bilang tidak tahu, aku tidak bisa merasakannya lagi. Akyang mentertawainya. Sialan, Asing, apa kau menjadi paranoid? Asing menoleh kepadanya dengan wajahnya yang masih panik. Tidak ada yang salah, aku jelas-jelas. Belum selesai dia menjelaskan apa yang dia rasakan. Ada sebuah tentakel yang dengan cepat menembus leher Asing. Itu membuat mereka kaget dan berteriak memanggil namanya. Huang Bin langsung tahu itu adalah monster tentakel yang muncul secara tiba-tiba dan menyerang Asing. Setelah itu, tentakel ini menarik dirinya membuat mereka bingung dan kaget. Kecepatan tentakel itu bergerak begitu cepat. Saat itu, ada orang yang berteriak di belakangmu. Huang Bin kaget dengan teriakan itu dan menoleh. Monster tentakel ternyata sudah ada di depan wajahnya. Huang Bin panik bukan main. Sementara itu, Jiang Yi yang masih santai dengan apa yang dia lakukan. Ternyata selama ini dia sedang mengambil core yang ada di dalam tubuh zombie. Dalam semua zombie yang mereka kalahkan, hanya ada 2 zombie yang mempunyai core mutasi yang berwarna merah dan ungu. Ini tidak buruk. BTW, aku nggak tahu apakah ada tingkatan di dalam core ini. Entah tingkatan merah ungu itu seperti apa, belum dijelasin. Lanjut, saat itu Jiang Yi mendengar sebuah suara minta tolong, membuat Jiang Yi bingung dan menoleh ke sumber suara itu. Huang Bin terlihat sudah dililit tentakel monster itu dan hanya bisa bicara dengan nada gemetar. Ini sudah berakhir dan semuanya sudah berakhir. Monster tentakel menguatkan lilitannya di tubuh Huang Bin dan setelah itu mereka hanya bisa melotot kaget saat cairan merah terbang ke arah mereka. Akyang yang sebelumnya sombong dan percaya diri mulai panik dan ketakutan. Apalagi setelah selesai dengan Huang Bin. Monster tentakel itu menoleh kepadanya. Akyang langsung ketakutan. Tidak mungkin. Kata-katanya melihat monster itu melihatnya dengan tatapan yang begitu tajam. Tanpa perasaan, Akyang menarik tangan wanita di sebelahnya dan melemparkan wanita itu ke arah monster tentakel. Wanita ini hanya bisa kaget dan sadar sudah ada di lilitan tentakel monster tersebut. Dia bisa merasakan lilitan tentakel itu semakin kuat dan ingin menghancurkan tubuhnya. Dia sudah tidak kuat dan menyerah. Tapi saat itu, tiba-tiba ada sebuah sabetan. Dan wanita ini yang sebelumnya dililit monster tentakel terjatuh ke tanah. Wanita itu kaget dan bingung dengan apa yang terjadi. Tentakel monster itu terlihat jatuh terputus dari tubuh utamanya. Itu ulah Jiang Yi yang dengan cepat datang dan menyelamatkan wanita itu dari monster tentakel. Jadi, ini adalah monster tentakel yang kalian bicarakan sebelumnya. Katanya tanpa tenang, monster tentakel terlihat kesakitan setelah tentakelnya dipotong paksa oleh Jiang Yi. Akyang bilang, tidak, ini adalah anak monster tentakel itu. Jiang Yi bingung, anaknya? Ya, itu bagaimana kami menyebutnya. Monster tentakel. Itu terus-terusan bergumam anak-anak setiap waktu dia muncul. Dan dia juga punya kemampuan untuk mengevolusi zombie biasa menjadi makhluk yang mirip seperti dirinya. Punya tentakel. Jadi itu kenapa kami mulai memanggil monster yang bertransformasi ini anak monster tentakel.
Aki yang di dalam hati masih panik karena dia tahu bahkan saudara Dapeng dan bibi Huangling kesulitan untuk melawan satu anak monster tentakel sendirian, dan dia menyimpulkan kalau Jiang Ye si anak baru ini pasti bukan tandingan anak monster tentakel itu dan kehilangan nyawa di sini. Aki Yang pun memutuskan dia panik dan ingin melarikan diri dari sana secepat mungkin. Dengan cepat dia berbalik dan berlari menjauh menuju ke pabrik baja sendirian. Dia berteriak, "Jiang Ye, tahan itu di sana. Aku akan kembali membawa bantuan." Penyintas lain yang melihat itu kaget dan bengong dengan kelakuan pengecut itu. Dan mereka pun ikut-ikutan melarikan diri dari sana meninggalkan Jiang Ye sendirian untuk menahan monster tentakel. Bala bantuan. Dia itu hanya ingin membuatku menjadi umpan saja, agar dirinya sendiri bisa selamat dan melarikan diri. Saat itu, tentakel monster ini sudah melaju cepat ke tubuh Jiang Ye. Dia tidak menghindar atau menyerangnya, dan merelakan tubuhnya dililit tentakel monster tersebut. Jiang Ye menoleh melihatnya. Anak monster tentakel ya? Hahaha, ini benar-benar konsep yang menarik. Jiang Ye dengan kekuatannya yang begitu besar dengan mudah menarik tentakel itu mendekat. Anak monster tentakel melotot kaget. Lah, kok jadi gini? Harusnya aku yang menariknya. Kenapa malah tubuhku yang tertarik? Mungkin itu isi pikirannya. Kata Jiang Ye, monster ini sudah menarik perhatiannya. Tarikan Jiang Ye yang kuat membuat anak monster tentakel ini berusaha keras untuk tidak tertarik kepadanya. Jiang Ye tersenyum melihat itu. Kemampuan yang sebelumnya aku dapatkan. Aku tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan untuk memakainya. Sekarang aku akan mengetes itu kepadamu. Jiang Ye menguatkan pijakannya dan memakai kemampuan barunya, Physical Overlord, yang bisa meningkatkan kemampuan fisiknya. Dengan itu, tarikannya lebih kuat dan berhasil membuat anak monster tentakel terbang mendekatinya. Anak tentakel monster terjatuh ke tanah dan tepat di bawah Jiang Ye. Dia meletakkan kakinya di atas kepala monster itu. Anak monster tentakel hanya bisa meraung melihat lawannya yang berhasil menjatuhkannya. Wanita ini ternyata tidak ikutan kabur. Dia masih di sana dan melihat semua yang terjadi di situ. Dan hanya bisa menutup mulut karena terkejut. Jiang Ye dengan mudah mencabut semua tentakel monster itu. Dan setelahnya, terlihat monster tentakel sudah nggak berbentuk dan hancur berantakan karena ulah Jiang Ye. Jiang Ye mendekati wanita itu dengan wajah penuh cairan merah. Dia bertanya, apakah kau baik-baik saja? Wanita itu kaget saat melihat Jiang Ye mendekatinya. Dan kemudian dia berteriak ketakutan melihat ulah Jiang Ye barusan. Jiang Ye membersihkan wajahnya dan menenangkan wanita itu. Tenanglah, aku ini manusia, bukan monster. Sementara itu, Ahyang dan 3 orang lainnya sudah sampai di pabrik baja Shifeng. Dan dia senang akhirnya sampai juga. Dapeng, Huangling, dan Li Cheng keluar dengan panik. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Huangling bertanya, di mana Huang Bin dan Asing? Kok tidak kembali bersamamu? Dengan wajahnya yang masih ketakutan, Ahyang menjelaskan kalau pamannya dan saudara Asing sudah oleh anak monster tentakel. Li Cheng bertanya, terus bagaimana dengan pendatang baru itu, Jiang Ye? Ahyang bilang, nggak perlu bertanya lagi, dia jelas pasti mati juga. Bahkan dengan kita bertiga saja, kita tidak akan bisa melawan monster itu. Dengan wajahnya yang semakin menegang, Dapeng melihat semua orang yang datang ke sini bersama Ahyang. Dan untuk kalian semua itu tidak berguna. Dia melemparkan kapaknya dengan sangat kuat dan kapak itu mengenai satu orang yang langsung menghancurkan perutnya. Huangling mencoba menenangkan Dapeng yang terlihat sudah emosi setengah mati. Orang-orang selamat ke sini mencari bantuan juga kaget. Saat itu Dapeng melihat sebuah organ tentakel yang terjatuh tepat di depannya. Mereka kaget saat ada orang yang berhasil selamat datang ke hadapan mereka. Itu Jiang Ye si anak baru bersama wanita yang sebelumnya. Kembali tanpa ada luka sama sekali di tubuhnya. Li Cheng senang, dia menyambutnya bertanya, apa kamu masih hidup? Huangling melihat tentakel itu dan bilang, apakah itu? Ya, ini adalah tentakel dari anak monster tentakel itu, atau apapun sebutannya.
aku sudah mengalahkannya. Aku membalaskan dendam saudaramu yang tewas. Dapeng dan Huang Ling melihat satu sama lain. Dapeng dan Huang Ling satu pemikiran. Setelahnya, anak ini, apakah dia sebegitu kuatnya sampai bisa mengalahkan anak monster tentakel? Baiklah, pemimpin, cepatlah dan siapkan sebuah kendaraan. Juga beberapa orang, ikuti aku untuk membersihkan rampasan di sana. Setelah itu, terlihat di sebuah ruangan lain, kayaknya ruangan rapat. Dapeng, Huang Ling, dan Aki yang berkumpul. Bertiga saja tanpa mengajak yang lain. Dapeng bertanya, apa kau yakin? Anak monster tentakel itu lebih kuat daripada Li Cheng. Aki yang dengan wajah takutnya, yakin. Makhluk itu dengan mudahnya membunuh paman dan saudara asing. Apa Li Cheng bisa melakukan itu? Aku meragukannya bisa. Jujur saja, bahkan kalian berdua mungkin akan kesulitan melawannya, bukan? Dapeng bilang saat dia mengancam Jiang Ye sebelumnya. Anak itu memang bereaksi, tapi dia hanya berhasil mengeluarkan senjatanya saja. Dan dia bahkan nggak berada dalam posisi bertarung yang benar. Bagaimana mungkin anak itu bisa sekuat ini? Wajahnya bingung. Huang Ling tampak masih berpikir secara tenang. Anak monster tentakel ini hanya mengandalkan serangan diam-diam saja selama ini. Mungkin monster itu tidak sehebat dan sekuat yang kita pikirkan selama ini. Dapeng setuju, itu akan jadi masuk akal. Tapi bagaimanapun, kita tidak bisa membuatnya tetap di sana. Jika dia membentuk hubungan dengan Li Cheng dan bergabung menjadi satu tim. Saat itu terdengar suara dari luar. Dan Huang Ling segera menyuruh keduanya untuk diam dan tidak berbisik, agar pembicaraan ini tidak terdengar keluar. Masuklah, katanya. Saat pintu itu diketuk, itu Li Cheng yang masuk memanggilnya. Dapeng bertanya, ada apa saudara Li? Dengan baik hati, Li Cheng bicara berduka cita atas tewasnya keluarga Dapeng dan Huang Ling. Dapeng bilang ini sudah masa kiamat yang lama. Tidak usah formalitas seperti itu, langsung saja ke intinya. Jiang Ye ini, kekuatannya mungkin setara denganku. Aku berpikir sebaiknya kita menjadikannya petugas juga. Dapeng langsung menolaknya. Itu tidak mungkin. Kita bahkan tidak tahu bagaimana latar belakangnya. Huang Ling menghentikan perkataan Dapeng. Jiang Ye memang mempunyai kekuatan yang bisa membuatnya menjadi petugas, tapi dia masih butuh untuk membuktikan dirinya berguna dan meyakinkan rekan lainnya. Li Cheng dengan yakin bertanya, mengalahkan anak monster tentakel, bukannya itu sudah menjadi cukup bukti dia berguna? Dengan tawa liciknya, Huang Ling bilang, jika dia berhasil mengalahkan monster tentakel yang asli, bukankah itu akan menyelesaikan dua masalah dalam satu jalan? Maksudnya membuat Jiang Ye menjadi petugas dan menyelesaikan masalah monster tentakel yang terus meneror pabrik baja Xifeng. Li Cheng bertanya, bahkan kalian berdua saja tidak bisa mengalahkannya, dan kalian berharap pada anak itu. Bukankah itu tidak adil? Huang Ling tersenyum, jangan khawatir, kami tidak akan mengirimnya sendirian untuk mati. Kita semua akan mengambil tindakan juga, menggunakan seluruh kekuatan permukiman untuk memusnahkan monster tentakel itu untuk selamanya. Entah ini siapa yang ngomong, dia bertanya, apa rencana itu berputar kepadanya. Ternyata itu Jiang Ye yang sudah mendengar semua rencana dari Huang Ling dan Dapeng. Aku bahkan belum lama di sini dan aku sudah diberikan sebuah peran besar seperti itu. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Huang Ling tersenyum. Tidak ada yang salah dengan itu. Selain itu, kamu mungkin lebih kuat dariku dan Dapeng sekarang. Dan jika misi ini berhasil sukses, posisi pemimpin ketiga di dalam permukiman ini akan menjadi milikmu. Dapeng bertanya ke Li Cheng, saudara Li, kau tidak keberatan jika Jiang Ye melewatimu, bukan? Li Cheng yang memang sedari awal tidak membutuhkan sebuah posisi dan kekuasaan bilang tidak ada masalah. Oke lah, kalau begitu 2 hari kemudian kita akan bergerak menjalankan rencana. Di dalam hati Jiang Ye tertawa, itu tawaran yang begitu menggiurkan, bahkan aku sedikit tersentuh mendapatkannya. Jiang Ye sudah memakai kemampuan Mind Ace yang bisa melihat apakah benar mereka ini jujur dari hati mereka. Kalau itu memang jujur, itu akan bagus. Jika saja aku tidak punya mata ini. Terlihat jelas
Dua emot merah kejam dari Huang Ling dan Dapeng yang jelas-jelas ingin berbuat jahat kepada Jiang Ye. Berbeda dengan Li Cheng yang hanya ada emot muka datar. Dia seakan tidak peduli akan posisi. Yang dia pikirkan itu keselamatan permukiman yang dia tinggali. Dia berbeda jauh dari dua orang tua serakah ini. Oke, itu tadi alur cerita dari manhwa ini. 5 chapter terbaru, dan untuk part selanjutnya, sabar, masih nunggu 4 chapter lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.